Hai netizensuara.com, balik lagi di Throwback Crime Story yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia bareng gue, Sylvie Damanik. Pada episode kali ini, gue akan membahas kasus kanibalisme yang dilakukan Sumanto, pria 31 tahun. Masih inget? Ya, kasus Sumanto ini menggegerkan Indonesia pada Januari 2003. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut kasus ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Kasus kejahatan Sumanto terungkap setelah jasad nenek 81 tahun yang baru belasan jam dikubur hilang secara misterius. Ya, jadi si jasad nenek 81 tahun ini belum juga 24 jam guys, belum juga 1 hari dikubur, udah tiba-tiba hilang aja gitu. Nah, setelah ditelusuri ternyata jasad tersebut dicuri oleh seseorang. Kabar ini kemudian menggegerkan Desa Majatengah, Purbalingga. Mayat yang dicuri Sumanto diketahui bernama Mbok Rinah. Sebagian warga kemudian melapor polisi atas hilangnya jasad Mbok Rinah. Berkat tanah pemakaman yang masih basah, memudahkan petugas menelusuri jejak pelaku hingga akhirnya Sumanto pun dibekuk. Dari kediaman Sumanto, petugas menemukan tulang dan sisa daging jasad Mbok Rinah. Sumanto ditangkap 2 hari pasca pencurian mayat di rumahnya di Desa Srengseng, Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah mencuri jasad Mbok Rinah, Sumanto kemudian memakannya. Bener guys, dimakan. Jadi jasad yang tadi udah dikubur, dia gali, dia keluarin, terus dia makan guys. Hal itu pun dilakukan Sumanto dengan dalih mendapatkan kekuatan batin dan supranatural. Ini alasan yang gak bisa dibenarkan sebenarnya ya. Para pakar beranggapan bahwa Sumanto mengidap sakit jiwa. Polisi kemudian mengungkapkan aksi Sumanto gak hanya dilakukan 1 kali. Mbok Rinah disebut merupakan tumbal ketiga. Dan 2 jasad sebelumnya diduga sudah dimakan oleh Sumanto. Aksi Sumanto sebelumnya diduga dilakukan di Lampung. Nah, kenapa aksinya baru terungkap sekarang ya? Semoga udah gak ada lagi dah kasus-kasus kayak gini di Indonesia. Sumanto kala itu berguru ilmu sakti oleh seorang bernama Taslim. Berdasarkan pengakuan Sumanto, ilmu sakti mulai dari kebal, ketenangan batin, hingga menghidupkan orang mati dapat dikuasainya jika dia sudah mendapatkan 7 tumbal. Kapolres Purbalingga AKBP Agus Sofyan Abadi saat itu bahkan menduga korbannya lebih dari 3. Pernyataan mengacu pada adanya kabar tukang pijat bernama Mistam yang dilaporkan hilang setelah memijat Sumanto. Kasus kejahatan Sumanto akhirnya naik ke meja hijau. Persidangan kasus Sumanto digelar di Pengadilan Negeri Purbalingga. Jaksa sempat gamang karena gak ada satupun pasal yang mengatur tentang tindakan kanibalisme. Nah, akhirnya Sumanto hanya didakwa dengan pasal pencurian. Perdebatan sempat muncul dalam persidangan. Kuasa hukum Sumanto beranggapan lah pencurian adalah mengambil barang sedangkan mayat bukanlah barang. Setelah terbukti melakukan pencurian mayat dan memakannya, pada 27 Juni 2003 Sumanto divonis 5 tahun penjara. Sumanto hanya menjalani hukuman selama 3 tahun penjara setelah mendapatkan sejumlah remisi. Masa tahanan Sumanto dikurangi 2 tahun. Pihak lapas setempat menilai Sumanto telah berkelakuan baik dan layak mendapatkan remisi. Sumanto pun dibebaskan pada tahun 2006. Sumanto yang sudah bisa menghirup udara bebas ini justru malah ditolak guys, baik dari warga Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon maupun dari keluarganya sendiri. Setelah bebas, Sumanto bertobat dan masuk pondok pesantren An-Nur di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Yayasan An-Nur ini merupakan tempat rehabilitasi untuk penderita penyakit jiwa dan pecandu narkoba. Sumanto belajar agama di Jalan Kebenaran oleh asuhan Kiai Haji Supono Mustajab dan dia juga mulai melakukan sosialisasi. Terbaru, Sumanto pada 2021 kedapatan tengah disuntik vaksin COVID-19.
Sumanto mengikuti vaksinasi massal untuk kelompok orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Itulah kasus pencurian mayat dan kanibalisme yang dilakukan Sumanto. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya.